Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMP Islam Bidayatul Hidayah. Hari ini 6 Oktober 2020 kita akan memasuki bab 3 yaitu cerita pendek. Cerita pendek seperti yang kamu udah tahu nih, cerita pendek adalah cerita singkat yang pasti memiliki hal-hal terpenting, yaitu perkenalan dulu, pertikaian atau konflik, serta penyelesaian. Biasanya cerita pendek itu fokusnya pada satu pemeran saja. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui dari kemarin-kemarin, dari kelas 7, kelas 8, kita sudah bicara yang namanya cerita fantasi, drama, dongeng, segala macam. Itu pasti ada dua unsur, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang selama ini kita pelajari baru unsur intrinsiknya saja. Ada tema, tokoh yang dibagi menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis, lalu alur, maju, mundur, dan campuran, latar, tempat, waktu, dan suasana, kemudian ada amanat, dan ada sudut pandang. Nah, Ibu rasa untuk unsur intrinsik kalian sudah pada hafal, sudah pada lancar, udah pada bisa membedakan kalau di dalam suatu cerita unsur intrinsiknya apa saja. Untuk di kelas 9 ini kita bicara cerita pendek yaitu di unsur ekstrinsiknya. Bedanya apa sih Bu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Adanya di dalam cerpen, berarti unsur-unsur yang membangun cerpen itu sendiri. Tapi kalau unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang adanya di luar cerpen atau di luar sebuah karyanya. Contoh, misalkan unsur ekstrinsik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Kenapa kok unsur kan nggak nyambung kan, makanya nggak ada sangkut pautnya dengan si cerpennya, tapi cerpen itu dibuat pasti berdasarkan latar belakang masyarakat sebagai pembacanya. Si pengarang pengen mempertimbangkan latar belakang masyarakat tuh apa sih untuk membentuk sebuah si cerpennya ini. Contoh misalnya nih, adalah hal yang mendasari penulis membuat cerpen yang mana biasanya mengenai kondisi lingkungan di masyarakat. Misal, latar belakang masyarakat dilihat dari sisi kondisi sosial, dilihat dari sisi kondisi politik, dilihat dari sisi kondisi ekonominya. Gampangnya, ayo kita lihat contoh cerpen di bawah. Judul cerpennya adalah Koruptor Kita Tercinta, karya Agus Nur. Ia menjadi orang paling dibenci, baik buruk memang lebih cepat daripada membalik telapak tangan. Oleh sebuah majalah terpenting di negeri kami, ayo majalah apa nih kira-kira yang terpenting di Indonesia? Misalkan kita ambil Kompas ya, koran Kompas. Ia dinobatkan laki-laki sejati tahun ini. Oke, berarti laki-laki ini dinobatkan atau dikasih predikat julukan laki-laki sejati sebagai pejabat yang paling jujur. Karena kejujurannya itulah ia dihormati dan dicintai. Kau tahu sendiri, sekarang ini mencari pejabat jujur lebih sulit dari mencari jarum di tumpukan jerami. Pejabat jujur ibarat binatang langka yang harus dilindungi. Lalu bukti-bukti korupsi itu terkuak. Oke, si lelaki yang dikatakan laki-laki sejati tahun ini itu akhirnya terbukti korupsi. Dan orang-orang yang selama ini begitu memujanya terbelalak. Bertahun-tahun dengan cara yang cerdik, ia mengatur agar setiap kali ada orang buang hajat, ia mendapat keuntungan. Nah, kalau dari sini, menurut kamu, apa yang menjadi latar belakang si cerpennya? Pasti kamu nggak asing kan kalau di Indonesia itu ada banyak pejabat yang doyannya korupsi. Fenomena itu tuh udah terjadi banyak banget di Indonesia. Dan kamu seperti sudah merasa bahwa ya biasalah Bu, namanya korupsi itu namanya pejabat, udah punya jabatan, udah berkuasa, pasti jadinya korupsi. Itulah yang terjadi di negeri kita. Nah, itulah yang dinamakan latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat kita terbiasa korupsi. Nah, kalau misalnya sudah terbiasa korupsi, pejabat ini kan dianggapnya seperti hal yang biasa. Kalau gitu, latar belakang apa dari masyarakat yang dilihat? Sosialkah, politikkah, atau ekonominya? Ya, jawabannya adalah latar belakang. Ya, kalau namanya pejabat, sudah pasti latar belakang apa? Politik. Sampai di sini jelas?
Oke, yang nomor satu adalah unsur ekstrinsik yang pertama, latar belakang masyarakat. Sekarang kita ke unsur ekstrinsik yang kedua. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu latar belakang pengarangnya atau si penulis cerpennya. Adalah faktor yang adanya di dalam diri si penulis atau si pembuat cerpen. Misalnya ibu mau bikin cerpen tentang anak-anak, pasti ada berpengaruh dari ibu masa kecilnya seperti apa sih, ibu dibesarkan di keluarga seperti apa, sekolahnya di mana, ibu pendidikannya sampai ke SD kelas berapa, sampai SMP kelas berapa, atau sampai kuliah sekalipun, itu pasti mempengaruhi ibu dalam membuat cerpen. Karena itu cerpen itu pasti berpengaruh dari si pembuat atau penulisnya si cerpen itu sendiri. Contoh nih, misalnya yang pertama, riwayat hidupnya si penulis, seperti tadi yang ibu bilang, ibu sekolah di mana, tinggalnya di mana. Bisa aja kalau ibu tinggalnya di Medan, ibu pasti gaya bahasanya adalah bahasa Batak, ya kan? Wah, kali, gitu kan? Pasti dibanding kalau ibu tinggalnya di Bekasi, nggak akan ada bahasa-bahasa seperti itu dalam membuat cerpen. Yang kedua, kondisi kejiwaan si penulis. Artinya kalau ibu bikin cerpen, itu pasti ibu mempertimbangkan kayak apa kondisi psikologis atau kejiwaan ibu. Gampangnya kita cari contoh dari puisi Chairil Anwar yang judulnya Aku. 1. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Siapa sih Chairil Anwar? Kenapa Chairil Anwar membuat puisi seperti itu? Ada kisah apa yang pernah terjadi dalam hidupnya si Chairil Anwar ini? Itu yang dinamakan latar belakang penulisnya atau si pembuat cerpen. Sampai sini paham? Oke, kita ke poin unsur ekstrinsik yang ketiga. Unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu adalah nilai yang terkandung. Ada 4 nilai. Di sini ada nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Kita langsung ke contoh soal. Kita lihat contoh cerpen di bawah. Ayahku memiliki darah Tanak Bulaan, bangsawan tinggi Toraja. Telah menjadi tradisi agar upacara Rambu Solo keturunan Tanak Bulaan diselenggarakan secara besar-besaran bagaikan pesta. Tedong bunga yang berharga ratusan juta menjadi syarat utamanya. Orang Toraja percaya tedong bunga akan menjadi kendaraan dan bekal menuju Puya. Makin banyak tedong bunga, kedudukan arwah ayah di Puya akan makin agung. Arwah ayah bisa diangkat deata menjadi To Membali Puang. Ia akan sejajar dengan para leluhur. Dengan demikian, arwah ayah akan melindungi dan mengabulkan doa-doa kami. Ini adalah kutipan cerpen yang judulnya Rambu Solo. Nah, kalau lihat dari cerpennya ini mengenai tentang bangsawan Toraja, tradisi dari bangsawan Toraja yang judulnya adalah upacara Rambu Solo. Nah, kalau dilihat dari sini, pasti kamu dengan mudah menilai bahwa apa yang ada di sini, apakah nilai sosial, apakah nilai moral, apakah nilai budaya, dan apakah nilai agama? Betul, jawabannya adalah nilai budaya. Kenapa budaya? Karena di sini ada kata-kata tradisi, ada kata-kata tanah tinggi Toraja, ada kata-kata upacara. Berarti sudah ketahuan dong kalau ini adalah syarat utama orang Toraja. Orang Toraja berarti membahas sebuah budaya, otomatis yang ada adalah nilai budaya. Sampai di sini paham? Oke, kita cari contoh cerpen yang lain. Awalnya aku mau berteman dengan siapa saja, namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih siapa saja teman yang boleh dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai, semakin banyak teman yang menyukai, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak mau lagi berteman dengan anak yang tidak setara denganku. Kutipan cerpen judulnya Penyesalanku, karya Dian Indria A. Oke. Nilai apakah yang terkandung dari kutipan cerpen tersebut? Kalau kalian lihat, kan pilihan nilai itu ada moral, ada sosial, ada budaya, dan ada agama. Kelihatannya si aku ini yang maunya berteman cuma sama anak yang menengah ke atas ini, gak mau berteman dengan anak yang tidak setara, berarti nilai apa yang ada di sini? Betul. Nilainya adalah nilai
Ayo, nilai moral. Oke, berarti dia memiliki sifat yang tidak baik, si aku ini. Terus kemudian dia sombong, makanya yang ada di sini adalah nilai moral. Lanjut, soal yang selanjutnya. Latar belakang masyarakat seperti apa yang bisa dilihat dari cerpen di atas? Sosial, politik, ekonominya. Kalau berbicara tentang masyarakat yang mau berteman, berarti yang bicara adalah tentang latar belakang sosial. Lagi, sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu terjadi padaku, sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tidak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Kutipan cerpen Arti Jilbab Bagimu, karya Lamia NS. Nilai apakah yang terkandung dari kutipan cerita di atas? Ayo, dari 4 nilai, kira-kira nilai cerpen yang ini apa? Betul, nilai agama. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan sebuah soal ke kalian, bentuknya gambar, nanti Ibu kirim di grup. Bentuknya gambar, kalian harus mengerjakan dalam bentuk kertas, enggak deh, di buku aja, di buku bahasa Indonesia, nanti Ibu kasih soalnya. Oke, nah cara mengerjakannya adalah seperti ini. Kita ibaratkan ini adalah soal nanti yang kamu kerjakan ya. Nah, kita lihat soalnya seperti ini. Misalnya, penggalan cerpen sunat. Waktu Holil anak Haji Zainuri sunat, aku masih amat kecil. Di kotaku belum ada listrik, apalagi radio dan bioskop. Hiburan satu-satunya bagi anak-anak kecil di waktu sore hari ialah menonton orang memasang lampu Petromax yang dikerek di setiap perempatan jalan dan memburu gangsir atau laron bila mana musimnya tiba. Judul cerpennya adalah Sunat, karya Jajak MD. Oke, unsur ekstrinsik yang ingin ditonjolkan dari penggalan cerita tersebut adalah latar belakang apa? Ayo, tadi latar belakang pengarang atau latar belakang masyarakatnya. Nah, berarti di sini adalah latar belakang masyarakatnya apa? Latar belakang masyarakatnya apakah sosial? Sosial, ataukah ekonomi, ataukah politik? Kira-kira yang lagi dibahas di sini apa? Waktu itu kotanya belum ada listrik, nggak ada radio, nggak ada bioskop, gitu dong. Sore hari nonton orang masang lampu Petromax. Berarti bicara tentang sosial, bicara tentang ekonomi atau politik? Betul, bicara tentang sosial masyarakat. Budaya tidak, karena tidak bicarakan tentang suku tertentu. Sosial si pengarang tidak, karena tidak bicara tentang si Jajak MD ini pengarangnya itu dulunya masa kecilnya seperti apa, tidak. Agamanya si Jajak MD diomongin nggak? Enggak, berarti jawabannya adalah sosial masyarakat. Cara menjawabnya adalah seperti ini. Penggalan cerpen tersebut menonjolkan unsur ekstrinsik latar belakang sosial masyarakat. Masyarakat pada zaman itu belum memiliki jaringan listrik sehingga hiburan bagi anak-anak pun masih sangat terbatas. Ini cara menjawabnya. Contoh soal yang kedua. Dalam perjalanan pulang, Bapak Hakim yang mulia berkata pada sopirnya, "Bayangkanlah betapa seseorang harus kehilangan kedua matanya demi keadilan dan kebenaran. Tidakkah aku sebagai hamba hukum mestinya berkorban lebih besar lagi?" Dari penggalan cerita tersebut, unsur ekstrinsik yang dilukiskan adalah, ayo, latar belakang masyarakatnya apa? Adalah, ayo, sosial kah? Ekonomi kah? Politik kah? Atau latar belakang pengarangnya diceritakan di sini? Diceritakan tidak di sini? Kalau latar belakang penulis di sini tidak diceritakan, berarti tidak ada latar belakang si penulis. Yang ada adalah latar belakang masyarakat. Kenapa? Karena dia bilangin tentang keadilan dan kebenaran. Dia ngomong, Bapak Hakim ini ngomong sama supirnya, "Tidakkah aku sebagai hamba hukum?" Kalau gitu, kalau hamba hukum berarti bicara tentang unsur ekstrinsik latar belakang masyarakat, politik, dan sosial. Cara menjawabnya adalah seperti ini. Cerita cerpen itu muncul dikarenakan keadilan dan kebenaran yang tidak ditegakkan pada zaman itu, bahkan oleh pelaku hukum, hamba hukum, yaitu si hakim yang mulia.
Jadi cerpen itu alat untuk mengkritik keadaan masyarakat saat itu. Mudah-mudahan kalian paham, itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika lama, jarang-jarang lah ya video Ibu selama ini. Tapi abis ini kalian harus mengerjakan sebuah soal, soalnya gampang, dikit, tapi kalian harus baca dulu cerpennya agar kalian bisa menjawab. Ingat, jawaban tiap anak pasti berbeda. Kenapa? Karena ada yang namanya pembahasan. Pembahasan itu pasti berbeda-beda bahasa tiap anak. Kalian pasti mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Pendapat kalian pasti beda. Itulah kenapa Ibu paling suka menggunakan bahasa sendiri, tidak menggunakan bahasa buku. Kalian harus eksplor sendiri, berkreasi sendiri menggunakan bahasa kalian yang baik dan yang benar, serta menggunakan akal kalian berpikir bahwa itu unsur ekstrinsiknya apa sih. Oke, habis ini Ibu kirim soalnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah, Assalamualaikum.